Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan review dikit di penggunaan saya di ROM Nusantara Project yang versi 1.1 Rengas Dengklok ya. Yang di sini enak banget, performa buat sehari-hari, buat game juga mantap karena ini sudah include thermal engine dan config EAS ya. Jadi pakai bawaan default ataupun tanpa root, tanpa mages, tanpa modul sudah mantap ya. Dengan pakai kernel extended sebenarnya standar, dibilang mantep ya tergantung selera lagi ya. Kalau kalian suka yang lain ya terserah juga. Tapi untuk bawaan extended ini sudah standar, mantep. Dan pakai config-confignya juga mantap ya. Tapi kalau kalian pengen tambahan yang lain terserah juga ya. Terserah yang punya HP, terserah user. Dan sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. Oke guys, kali ini saya akan review dikit di penggunaan saya di ROM Nusantara Project 1.1 untuk device wired Redmi Note 5 ya. Dan di sini sebelumnya penggunaan saya lebih banyak ke sosial media, streaming dan ngegame dikit-dikit ya. Dan di sini enak banget, stabil. Di sini penggunaan saya nggak terlalu banyak install aplikasi ya, saya cuma install seperlunya aja untuk di device saya wired ini guys. Dan kita lihat dari bawaan, di sini ada pemutar musik bawaan, kamera bawaan dan yang lainnya bawaan ya. Dan sudah saya flash mages di sini guys. Jadi ROM ini nggak include dengan mages ya, ini beda banget guys, nggak include. Oke, dan kita lihat di sini dari status barnya juga. Status barnya lumayan. Di sini juga saya pakai header image ya, normal aja header image-nya. Dan di settingan dari status barnya juga banyak ya, FPS info harusnya ada juga guys. Jadi kayak gini, Nusantara Parts ada, screen recorder juga ada. Dan saya sudah masukin di sini FPS info. Ini audionya off dan ini untuk rekam layarnya kayak gini ya settingannya. Sedikit berbeda. Nusantara Parts juga ada, lumayan ya. Kita aktifkan aja FPS infonya dan kita lihat dari kameranya guys. Di sini kamera bawaannya ada AI-nya ya. Dan kita lihat di bagian videonya, di bagian video setting, di sini nggak ada stabilisasi gambarnya, nggak ada stabilizernya, nggak ada ya untuk di video guys. Jadi saya agak sedikit bingung, tapi memang ini adanya ya. Jadi untuk kamera bawaannya nggak ada stabilisasinya. Untuk foto biasa normal, potret juga harusnya normal ini ya. AI-nya juga bisa aktif. Jadi kayak gitu. Dan kita lihat di tentang ponselnya dulu guys. Oke, dan di sini untuk tentang ponselnya, di sini versi 1.1 Rengas Dengklok ya. Dari device wired ini ada beberapa perubahan guys. Jadi kayak Dolby-nya dihilangin dan pakai config EAS-nya juga sudah include langsung. Dan lagi thermal engine buat wirednya juga sudah include ya. Jadi kalau kita pakai modul kita nggak perlu flash thermal engine lagi harusnya ya. Cuma nantilah kita tes pakai modul yang lain untuk di video yang lain tapi guys, bukan di video ini. Karena di sini kita review untuk penggunaan default atau penggunaan bawaannya doang ya. Kernel bawaannya extended EAS ya. Di sini pakai EAS untuk kernelnya. Dan Linux-nya enforcing juga guys. Jadi kayak gitu. Kita lihat untuk penggunaan free RAM-nya coba ya dari aplikasi yang sudah saya install. Dan free-nya 600 guys. Ini menurut saya ini sangat minim ya. Kalau dibandingkan dengan ROM yang saya pakai sebelumnya, di ROM apa ya? Sebelumnya Lineage ya. Lineage itu 1 GB sudah minimal ya sebenarnya penggunaan sehari-hari ngegame 1 GB. Kalau ini 600 ya, kalian bisa lihat sendiri perbedaannya memang kelihatan jauh banget. Apalagi untuk device RAM 3 seperti ini ya. Tapi itu wajar karena di Lineage fiturnya minim, di sini fiturnya banyak ya. Lumayanlah bedanya. Untuk gestur juga settingan gestur bawaannya kayak gini. Penggunaan internal juga nggak banyak-banyak makan. Untuk sidik jari face unlock juga masih aman ya. Face unlocknya kayak gini, bisa menambahin satu muka doang ya, tapi aman. Itu fingerprint cepet, enak loh.
suara sama aja, kita matikan yang nggak perlu tapi ya. Tampilan kurang lebih menurut saya settingannya ini mirip-mirip dengan Corvus ya. Interface-nya nggak jauh beda lah. Settingannya juga mirip-mirip aja. Dan kita lihat di penggunaan baterainya guys. Oke guys, ini dia penggunaan baterai saya sebelumnya dan sisa baterainya 14% ya. Dan ini penggunaan saya buat game dan sosial media. Di game di sini kalau saya ngegame pakai ROM ini dan pakai bawaannya kayak kernel extended bawaannya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Suhu baterainya kalau ngegame tuh nggak panas, masih stabil kalau menurut saya. Tapi kalau mau game ya mending ganti kernel yang lainnya. Cuma di sini masih bagus aja guys. Dan kita lihat di sini juga ada smart charging, cuma saya nggak aktifin smart chargingnya. Pengisian penuh baterai terakhir 10 jam, dapat shot layar 7 jam ya. Kita lihat grafik penggunaan baterainya aja langsung. Oke, ini dia grafik penggunaan baterainya guys. Jadi 14% dari grafik ini lumayan lah menurut saya. Dapat shot 7 jam, PUBG-nya cuma sebentar ya, cuma 19 menit, 20 menit, hampir 30 menit, tapi nggak sampai guys. Dan dapat streaming 4 jam YouTube ya. Saya lebih banyak streaming sebenarnya sebelumnya, karena saya ngegame pakai HP yang lain, bukan di HP yang ini. Jadi kayak gitu guys untuk penggunaan baterainya ya. Tapi sekilas kalau dapat shot segini menurut saya sudah lumayan hemat ini guys. Dibilang hemat ya lumayan, dibilang boros ya enggak juga ya. Kalau mau ngegame ya mending ngegame sekalian gitu pakai kernel OC. Tapi di sini bukan kernel OC guys. Jadi nanti kita tes untuk performa kernelnya aja. Oke, dan lagi kita lihat di Nusantara Wings. Di sini settingannya kayak gini. Ada Nusantara Parts kayak gini sih ya. Mantap, tapi sedikit bedanya dari ROM RR tuh nggak ada thermal settingnya, jadi beda lah. Kalau tema sama aja sih, nggak ada perubahan. Cuma sedikit beda sih dari bagian interface, bagian temanya. Dan di sini settingannya untuk gaming mode harusnya aman ya, normal untuk gaming mode. Swipe 3 jari screenshot dan yang lain aman semua. Di sini icon untuk bagian icon. Ini untuk sinyal, quick setting kayak header image di sini. Dan settingan yang kalian bisa cari-cari sendirilah sesuai kebutuhan atau sesuai yang kalian suka ya. Jadi kalian bisa cari-cari racik-racik sendirilah guys. Jadi kayak gitu. Dan ini sensitifnya dapat banget ya, sensitif, smooth, lancar, enak dapat guys. Dan di sini kernel bawaan dari extended ya, wajar sih 180 memang standarnya begitu ya. GPU-nya 512, jadi sudah enak buat ngegame sebenarnya kalau GPU 512. Mantap lah untuk di wired. Dan kita tes juga CPU trolling testnya bentar sebelum kita tes performa gamenya. Dan kita lihatin nanti suhu di gamenya aja guys, oke. Dan harusnya ini stabil. Oh ya, tadi saya belum liatin di modul Magis, nanti saya liatin juga habis ini guys untuk modulnya yang saya pakai. Oke, kayak gini untuk performa bawaannya nih. Masih stabil ya, tergantung suhunya juga. Dan suhunya masih lumayan lah, nggak panas-panas banget. Dan kita liatin aja penggunaan modul Magisnya. Di sini modul Magis saya pakai modul yang cuma unlock PUBG doang guys. Jadi sengaja biar unlock PUBG. Dan kita tes aja di PUBG-nya langsung ya, biar cepet guys. Oke guys, jadi kita akan tes di PUBG ya. Jadi kita tes dan kita lihat settingan PUBG-nya di sini bawaannya. Ini bukan bawaan sih, saya pakai modul ya, modul Magis buat unlock grafik ya. Saya di sini bisa sampai semut 90 fps atau semut ekstrim ya, sama aja lah 60 fps, mentok-mentok ya 60 fps. Tapi harusnya stabil ya, karena ini sudah config AI sudah masuk dan thermal engine-nya juga sudah masuk. Jadi ini sudah mantap untuk bawaan ya, bawaan tanpa ganti kernel, tanpa pakai modul, ini sudah mantap sebenarnya tanpa pakai Magis sebenarnya guys. Oke, jadi kita tes aja di audio hack dan kita tes untuk performa di game langsung guys.
Oke, untuk begitu turun masih stabil ya guys. Dan suhunya juga nggak panas-panas banget ya, dan ini standar aja sampai 5 menit 10 menit. Biasanya dapat 42 ini sudah standar menurut saya, kalau panas tuh 45 guys. Jadi buat ngegame ini mantap tanpa pakai apapun ya, tanpa pakai modal, tanpa ganti kernel, ini sudah sensitif, mantep ya, kerasa lah guys. Jadi kayak gitu doang review singkatnya guys. Oke guys, jadi kayak gitu doang review singkat buat ROM Nusantara Project nih. Dan buat kalian yang mau pakai ini mantep banget buat daily dan buat game juga lumayan ya. Bawaan aja sudah bagus menurut saya nih guys. Oke, buat kalian yang mau cobain, kalian bisa cek di deskripsi ataupun cara installnya ya. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.